Film dimulai dengan kisah tentang dunia sihir, di mana pada zaman dahulu ada banyak sekali keajaiban dan orang-orang yang memiliki kemampuan sihir nih guys. Namun seiring dengan perkembangan zaman banyak hal yang telah berubah. Transportasi yang semakin canggih, sampai kegiatan sehari-hari pun semakin berubah. Oleh karena itu sihir mulai dilupakan oleh orang-orang. Singkat cerita nih, di sebuah rumah keluarga Lightfoot, hiduplah seorang anak yang bernama Ian yang sedang turun menuju meja makan. Di sana nampak juga ibunya yang bernama Laurel yang sedang melakukan olahraga. Laurel lalu menyapa Ian dengan hangat karena hari ini adalah ulang tahun Ian yang ke-16. Begitu juga dengan saudaranya Barley yang sangat menyukai sihir. Dari film ini diketahui jika ayah mereka yang bernama Wilden telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Pada saat Barley sedang membuang sampah, datanglah polisi yang bernama Cole Bronto yang merupakan calon ayah tiri mereka. Kedatangan Bronco ke sana adalah karena Barley sudah menahan penghancuran bangunan tua. Tapi kemudian Raoul datang dan menyuruhnya masuk kembali. Bahkan Ian yang ingin makan tidak bisa karena makanannya selalu jatuh. Lalu tanpa sengaja Barley merobek sweater peninggalan ayahnya hingga membuat Ian sangat sedih. Ia pun akhirnya langsung pergi menuju sekolah. Pada saat ia sedang membeli makanan, ia pun bertemu dengan seorang pria yang seangkatan dengan ayahnya dulu. Pria itu pun menceritakan keanehan ayahnya, sampai kemudian mereka pun harus pergi berpisah. Setelah selesai mendengarkan cerita itu, Ian pun langsung membuat target harian agar bisa berani seperti ayahnya dulu. Tapi saat mencoba semua yang ia targetkan, ternyata semuanya harus gagal dan sia-sia. Kemudian ia pun memberanikan diri mengundang teman-temannya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Saat akan berhasil, tiba-tiba Barley datang menjemput dengan gaya dan tingkah lakunya yang sangat menyukai sihir. Hal itu membuat Ian malu dan tidak jadi mengundang teman-temannya nih guys. Pada akhirnya Ian pun pulang bersama Barley dengan perasaan sedih. Hey, those kids right on your face. Okay, well, we'll perform your birthday ceremony. Of course, those are nothing compared to the challenges. Sesampainya di rumah, Ian langsung ke kamarnya. Di sana ia mendengarkan kaset yang memutarkan suara ayahnya. Ia pun berbincang seakan-akan sedang mengobrol dengan ayahnya. Kemudian scene berpindah pada Ian yang sedang menjahit sweater pemberian ayahnya yang robek. Lalu ibunya datang dan mengatakan kalau ayahnya menyiapkan hadiah untuk Ian dan Barley. Karena saat ini Ian sudah berusia 16 tahun, maka sudah saatnya hadiah itu diberikan. Mendengar hal itu, Barley pun sangat senang. Saat dibuka, ternyata hadiah itu adalah tongkat sihir dan sebuah surat yang berisikan mantra untuk mengembalikan ayahnya. Barley yang menyukai sihir itu pun sangat senang dan mulai membaca mantra itu terus-menerus. Namun setelah cukup lama semuanya nampak sia-sia. Pada saat Barley dan ibunya keluar dari kamarnya, Ian yang sudah putus asa merenung dan membaca mantranya kembali. Hingga tiba-tiba tongkat sihir itu bergetar dan mulai mengeluarkan cahaya. Ian pun sangat terkejut saat tongkat itu akan terjatuh. Ian pun lalu memegangnya dan melanjutkan mantranya. Seluruh barang di sekitarnya pun mulai berterbangan. Barley yang mendengar hal itu pun menghampiri Ian. Kemudian dari tongkat cahaya itu muncullah sebuah kaki. Sayangnya pada saat sampai di bagian badan, kekuatannya menjadi semakin besar dan Ian pun takut menahannya. Barley yang ingin membantu malah membuat kristal pionik itu meledak. Alhasil mereka hanya bisa mengembalikan setengah badan dari ayahnya saja nih guys. Barley yang penasaran pun mencoba berkomunikasi dengan cara menepuk sepatu ayahnya. Ketika ayahnya menjawab, Ian sangat panik karena ayahnya akan terus memiliki setengah badan seperti itu. Tetapi Barley menjelaskan kalau ayahnya akan menghilang lagi dalam sehari. Seketika Barley mengingat permainannya dan hendak mencari kristal pionik untuk bisa melanjutkan mantranya agar dapat mengembalikan ayahnya secara utuh.
Mereka bertiga pun memulai perjalanannya dengan menaiki mobil Barley. Di dalam mobil, Barley menyuruh Ian untuk mempelajari lagi sihirnya. Namun saat Ian mencoba sihir itu, ia selalu gagal dan akhirnya menyerah. Working. Am I saying it? Aloft Elevar. No! Saying hard fire. This just Mereka pun akhirnya pergi menuju kedai Manticore untuk mendapatkan peta kristal pionik. Manticores. Tapi di sisi lain, ibu mereka yang mengetahui kalau mereka ingin pergi ke tempat itu membuat ibunya pergi untuk menyusul mereka. Kembali pada Ian dan Barley yang sudah sampai di kedai Manticore, ternyata saat dibuka kedai itu tidak semengerikan waktu dulu. Mungkin karena ada perubahan zaman saat ini. Di dalam kedai, Barley bertanya pada seorang pelayan tentang keberadaan Manticore. Setelah melihat wujud Manticore yang sekarang, ternyata Manticore yang sekarang jauh berbeda dengan dirinya yang asli. Barley pun mulai memberikan hormat dan meminta peta tersebut. Tapi Manticore malah memberikan peta menu anak-anak pada mereka. well, you've behold. Namun Barley yang tidak putus asa terus menanyakan tentang peta aslinya, hingga akhirnya mereka pun menemukan peta aslinya. Tetapi Manticore dengan cepat merebutnya kembali. Whoa, what are you doing? Mereka pun lalu menjelaskan jika mereka harus menemukan kristal pionik untuk membuat ayahnya kembali utuh. Tetapi Manticore tetap tidak ingin memberikan petanya tersebut nih guys. Setelah itu Ian yang kesal mulai berbicara dengan Manticore yang membuat amarahnya terpancing. Hal itu membuat Manticore berubah ke wujud aslinya dan mulai mengamuk sampai menimbulkan kebakaran di kedai tersebut. I used to be dangerous and wow. Ian yang melihat peta asli terbakar berusaha untuk menyelamatkannya namun gagal. Barley pun lalu mengajak Ian dan ayahnya untuk pergi dari sana. Hingga saat tubuh ayahnya akan terkena reruntuhan, Ian tanpa sadar berhasil mengeluarkan sihir yang sudah ia pelajari. Dengan kerjasama yang baik, akhirnya mereka pun bisa selamat dari tempat itu. Saat di dalam mobil, Barley merasa sangat bangga pada Ian. Namun Ian malah terlihat sedih karena tidak bisa mendapatkan peta tersebut. Namun untungnya Barley sudah mengamankan menu peta yang dibuat berdasarkan peta sungguhan. Di sana terdapat teka-teki dengan jawaban Raven Point. Dan ternyata memang benar ada tempat dengan nama tersebut di peta. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi di tengah jalan Barley ingin pergi dengan memilih jalan petualangan. Tetapi Ian yang ingin cepat sampai lalu membujuk Barley dengan berkata kalau mereka tidak punya banyak waktu. Hingga pada akhirnya mereka pun pergi dengan melewati jalan tol. Beberapa saat kemudian Laurel akhirnya sampai ke kedai Manticore. Namun yang ia lihat hanyalah kedai yang sudah terbakar dan Manticore yang sudah diamankan oleh polisi. Laurel yang panik lalu mencari anaknya. Manticore pun mengatakan kalau ia tahu kemana mereka pergi. Lalu Manticore berkata tentang sebuah kutukan. Jika mereka mengambil batu pionik tersebut, sebenarnya Manticore bisa menyelamatkan mereka dari kutukan tersebut. Tapi sayangnya ia tidak boleh kemana-mana oleh polisi. Laurel yang mendengarkan hal itu lalu melakukan penyamaran menjadi dokter untuk membawa Manticore pergi agar dapat menyelamatkan anak-anaknya. Don't take too long back there, okay? Ooh, I'm gonna like you. Kembali pada Ian dan Barley, di tengah perjalanan bensin mobil mereka sudah mulai habis dan mereka terpaksa menepi untuk mengisinya. Namun tidak ada satupun pengisian bensin yang terlihat nih guys. Ian pun lalu menyarankan bagaimana jika mereka memakai sihir. Mendengar ide tersebut, Barley pun menyetujuinya. Namun saat mencobanya, Barley terus mengganggunya, yang membuat Ian tidak bisa fokus dan akhirnya ia pun gagal. Bahkan yang parahnya, sihir itu malah membuat Barley menjadi kecil. Yeah, focus. Setelah itu Ian pun berniat untuk mencari tempat pengisian bensin dengan ayahnya yang diikuti oleh Barley. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menemukan tempat pengisian bensin. Di sana mereka melihat banyak sekali geng peripang yang masuk ke sebuah minimarket. Begitupun dengan Ian yang masuk ke sana untuk membeli beberapa makanan. Namun saat akan keluar, tanpa sengaja ayahnya hampir menginjak peripang tersebut. Melihat hal itu, dengan sigap Ian meminta maaf dan membawa mereka semua keluar dari tempat tersebut guys. Scene lalu berpindah ke Laurel dan Manticore. Di sana Laurel bertanya tentang kutukan yang dimaksud. Manticore lalu menjelaskan jika itu adalah kutukan besar
Laurel lalu bertanya bagaimana cara menghentikan kutukan tersebut. Kemudian Manticore berkata jika kutukan itu bisa dimusnahkan dengan cara menusuk jantung kutukan tersebut. Tapi sayangnya karena krisis ekonomi yang dialami, pedang itu malah telah digadai oleh Manticore. Di tempat lain ia nampak sedang mengisi bensin, sementara Barley masih sibuk bertengkar dengan salah satu peripang. Ian yang sudah selesai lalu membawa Barley bersamanya. Akan tetapi saat ia menarik ayahnya, tanpa sengaja mereka malah menjatuhkan motor para peri itu. Dengan cepat Ian berlari untuk mengisi bensin mobil mereka. Setelah itu dengan arahan dari Barley, Ian mengemudikan mobil tersebut memasuki jalan tol. Sepanjang perjalanan, para peripang itu terus mengejar dan memberi serangan demi serangan pada Ian. Bahkan beberapa peri itu sempat masuk ke dalam mobil dan mengganggu Barley serta Ian. Dengan keadaan terdesak, akhirnya ia berhasil mengusir para peri itu dengan angin yang ada di dalam mobil tersebut. Setelah itu Ian pun memberanikan diri untuk menyeberang. Hingga akhirnya mereka berhasil dan membuat para peri itu menabrak dan terpental. Akan tetapi mereka tetap selamat karena akhirnya mereka terbang dengan sayap. Setelah itu secara perlahan badan Barley mulai kembali normal. Hal itu membuat Barley tidak sengaja menginjak gas sehingga membuat para polisi mengejar mereka. Pada saat polisi memberhentikan mereka, keluarlah ayahnya Ian. Ketika polisi menginterogasi ayahnya, Ian yang bersembunyi bersama Barley menjadi kebingungan. Kemudian Barley pun mempunyai ide untuk menggunakan sihir penyamaran. Namun Barley berkata, jika menggunakan sihir ini mereka tidak boleh berbohong. Singkat cerita mereka pun keluar dengan wujud Bronco yang tak lain pacar dari ibu mereka. Tetapi sayangnya penyamaran ini tidak berjalan dengan mulus karena saat ditanya-tanya oleh kedua polisi itu, Ian tanpa sadar berbohong yang membuat penyamarannya sedikit demi sedikit terbongkar. Di sana Barley mengingatkan jika Ian harus menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Karena takut semakin ketahuan, Ian pun lalu membawa ayahnya masuk ke dalam mobil sebelum semua penyamarannya terbongkar nih guys. Setelah semua pergi, salah satu polisi melihat jejak kaki yang mencurigakan dan langsung mengecek kebenaran yang ada. Di sepanjang perjalanan Barley terlihat sangat kesal, tapi Ian berusaha untuk meluruskan tentang perkataan polisi tadi. Namun Barley yang masih kesal malah semakin mengencangkan suara musik di mobilnya. Lalu Barley pun turun untuk membeli minuman yang diikuti oleh Ian. Di sana Ian mencoba untuk membujuk Barley kembali, namun yang ada Barley semakin marah hingga mereka pun saling menyalahkan. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba ayah mereka nampak sedang menari. Bahkan ayah mereka pun keluar dan mengajak Barley dan Ian ikut menari dengannya. Setelah mereka bertiga menari dengan senangnya, mereka pun saling meminta maaf dan memutuskan menggunakan jalan petualangan Barley untuk sampai ke Raven Point. Scene lalu beralih ke Laurel dan Manticore. Mereka yang sampai di tempat pegadaian mencoba untuk mendapatkan kembali pedang yang dimaksud. Tapi sayangnya pemilik malah menjualnya dengan harga yang semakin berbunga. So let's call it 10,000. You can't do that. Well, I just did. Di tengah perbincangan mereka, Bronco asli memberitahu tentang apa yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya. Hal itu membuat Laurel semakin panik sehingga membuat Manticore membius pemilik toko dengan racunnya. Laurel lalu memberikan sejumlah uang dan tidak lupa menutup toko itu sebelum mereka pergi. Sementara Bronco yang sedang di perjalanan melihat salah satu bagian mobil Barley yang membuatnya semakin menancapkan gas. Di tempat lain saat Ian dan Barley sedang dalam perjalanan, mereka hampir saja masuk ke dalam sebuah jurang yang sangat dalam. Di sana Barley melihat ada sebuah jembatan kuno, tapi sayangnya tuas untuk menurunkan jembatan itu berada di seberang jurang. Lalu Barley mengatakan kalau ada sihir untuk membuat Ian bisa menyeberang, namun Ian tidak mau karena ia takut. I'm not gonna step out onto nothing. Lalu Barley memiliki ide untuk mengikat Ian dengan tali agar membuatnya tenang. Ian pun mulai berjalan, tetapi saat akan sampai, Ian yang melihat talinya sudah lepas menjadi panik dan hampir terjatuh. Untungnya Ian berhasil selamat dan bisa menarik tuas tersebut agar Barley bisa menyeberang. Tak lama kemudian Barley melihat patung gagak yang berada di atas jembatan. Barley lalu mengucapkan teka-teki kalau Raven Point bukanlah nama gunung, melainkan mengikuti arah dari Raven. All the way to the gym.
Sementara Bronco yang datang dengan mobilnya ingin membawa mereka semua pulang. Hal itu membuat mereka melarikan diri. Okay. Bronco lalu memanggil para petugas yang lain untuk membantunya. Saat sedang melarikan diri, Ian dan Barley berakhir di ujung tebing yang tidak ada jalan lagi untuk mobil. Hal itu membuat Barley menyuruh Ian untuk menggunakan tongkat sihirnya agar dapat menghancurkan batu tebing untuk menutupi jalan. Tapi karena Ian terus gagal, Barley lalu menaruh batu tepat di pedal gas mobilnya dan mengarahkannya tepat ke tebing batu itu untuk meruntuhkannya. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga menemukan patung gagak. Ian kemudian memecahkan teka-teki untuk mengambil pecahan batu yang ada di bagian dada patung gagak. Batu itu menggambarkan air yang berujung tanda X. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mengikuti sungai dan masuk ke dalam sebuah gua. Karena gua itu sangat panjang, Barley lalu menyuruh Ian untuk membuat perahu dengan menggunakan cemilan menjadi besar nih guys. Di tempat lain, Laurel dan Manticore yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba mengalami kecelakaan karena adanya peripang. Karena mobilnya rusak, Laurel berencana pergi dengan cara melatih Manticore untuk terbang kembali. Kembali pada Ian dan Barley, di sana Barley menceritakan sebuah kisah yang belum ia ceritakan kepada ayahnya. Tapi kesedihan itu berakhir karena mereka sudah sampai di penghujung gua. Terlihat pintu masuk besar di sana. Saat akan masuk tanpa sengaja mereka menginjak jebakan. Setelah itu mereka pun berjuang untuk melewati semua rintangan yang ada. Hingga akhirnya mereka bisa keluar dari jebakan tersebut berkat kerjasama yang baik dari Ian dan Barley dan ayahnya. Namun saat akan keluar dari tempat tersebut, mereka malah kembali ke sekolah. Hal itu tentu membuat mereka sangat bingung. Ian lalu melampiaskan kekesalannya pada Barley dan menyangka Barley sudah tahu semuanya. I hadn't listened to you, okay? But you don't have a clue and Ian yang marah lalu pergi bersama ayahnya untuk menghabiskan sisa waktu mereka bersama di tepi tebing. Sementara Barley yang belum menyerah mencari air mancur kuno yang akan dihancurkan. Hal itu sempat membuatnya diusir, namun Barley terus kembali lagi dan naik ke atasnya. Kembali pada Ian, ia mulai mencoret list yang akan dilakukan bersama ayahnya. Tapi ternyata semua yang ia tulis tanpa sadar sudah ia lakukan bersama Barley. Hal itu membuatnya mengingat masa kecilnya bersama Barley dan semua yang ia sudah lalui bersama Barley. Ia pun lalu berlari kembali pada Barley. Di sisi lain, saat Barley dalam posisi terjepit, ia malah berhasil memecahkan teka-teki tersebut guys dan mendapatkan kristal pionik lagi. Sayangnya kutukan itu pun juga keluar. Kutukan itu lalu terbentuk menjadi seekor naga. Barley pun lalu berlari dan mulai mengecoh naga. Tapi kemudian saat naga itu ingin melukai Barley dan Ian, datanglah Manticore dan Laurel. Manticore lalu melawan naga itu, sementara Ian dan Barley melanjutkan misi mereka. Namun sayangnya Manticore berhasil dikalahkan, yang membuat naga itu ingin kembali menyerang Barley dan Ian. only once is all we get. One day to walk the earth. Tapi Laurel yang tidak menyerah langsung mengangkat pedang itu dan berlari menuju naga. Tapi hal itu tidak bisa bertahan lama dan naga itu kembali menuju Ian dan Barley. Melihat semua itu, Ian menyuruh Barley untuk bertemu dengan ayahnya. Karena bagi Ian dengan adanya Barley sudah cukup menjadi pengganti sosok ayahnya. Ian lalu menyuruh Barley berbicara pada ayahnya untuk berpisah, sementara dirinya akan melawan naga itu. Dengan kekuatan sihir yang ia pelajari selama ini, Ian pun melawan naga itu. Ia juga mencoba melakukan sihir tingkat tinggi, namun sayangnya Ian tidak berhasil mengalahkan naga itu.
Di lain sisi, Rowler yang sedang berusaha mengambil kembali pedang itu akhirnya berhasil meraihnya dan memberikan pedang itu pada Ian. Dengan sigap Ian pun menusuk jantung naga itu dengan pedang sehingga membuatnya hancur berkeping-keping. Setelah ledakan itu, Ian tertutup puing-puing lalu melihat Barley yang berhasil bertemu kembali dengan ayahnya, hingga akhirnya matahari pun terbenam dan ayahnya kembali menghilang. Singkat cerita, Ian bertanya bagaimana dengan pertemuannya dengan sang ayah. Di sana Barley hanya berkata jika ayahnya ingin sekali mempunyai nama penyihir dan hal itu membuat mereka tertawa bersama. Lalu Barley pun berkata jika ayah mereka juga sangat bangga pada Ian dan menyuruhnya untuk memberi Ian sebuah pelukan. Setelah semua kejadian itu, mereka semua kembali menjalani kehidupan seperti biasa dengan sedikit perubahan. Seperti di kedai Manticore, di mana sekarang ada peri mulai terbang dan Manticore yang tidak lupa dengan jati dirinya. Kehidupan sekolah Ian pun mulai membaik dan sekarang Bronco sudah menjadi ayah resmi mereka. Dan yang terakhir yaitu mobil baru Barley. Di akhir film nampak Ian menggunakan sihirnya untuk membuat mobil itu terbang. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.